muliakan dan kita muliakan sama-sama para alim, para ulama, para guru, para pendidik, tokoh masyarakat, ketua kampung kita, dan terkhusus adalah para orang tua kita tercinta dan para ibu-ibu tercinta kita yang kita muliakan sama-sama jamaah undangan Syarwan melaksanakan sholat hajat untuk keberangkatan ibadah umrah dan ziarah yang semuanya mendapatkan rahmah yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah menyuruh menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu lillah. Arti lillah ini ikhlas melaksanakan ibadah umrah ini bujur-bujur nampak, bujur-bujur jelas. Karena beda dengan ikhlas kita sholat, ikhlas kita puasa beda. Kalau ibadah umrah ini beda. Kelakuannya nampak. Punya kada tuntung, tawafnya 7 kali. Ada sahnya kan, ada syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat lawan rukun ini bilanya tertinggal, bilanya kada pas, kada sah umrahnya. Tambah sampai sana kegilaan boleh jadi kada sah umrahnya. Syarat dan termasuk menjadi syarat orang mengerjakan umrah adalah yaitu dan masuk rukun adalah mengetahui peraturan umrah. Kalau pengbah mekat kita ini mau apa lagi? Nah, artinya batatung mekat, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali boleh, cukur, tertib. Penting tahu tertib. Sa'i beduluhnya tawaf luput juga. Tapi insyaallah ini ilmu sudah nyaman gitu lah, karena ada pembimbingnya, ada penontonnya, ada yang mengarahkan kita insyaallah. Kemudian sedikit menurut khabar tadi bahwasanya keberangkatan mereka ini adalah ke Madinah dulu. Kemudian di Madinah adalah walau ibadah kita di kota Madinatul Munawwarah, kotanya Habibil Azam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sebesar kita beribadah di Masjidil Haram Makkah, namun jasad termulia Rasulullah ada di kota Madinatul Munawwarah. Maka di antara adab ziarah, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnat muakkad. Sebagian ulama mewajibkan sunnat muakkad, para wajib, dan sebagian ulama mewajibkan ziarah. Banyak orang yang mempahawai tinggi apa dah Madinah tu cuma ziarah, ini ada bisi rindu tinggi. Ini ada berisi rasa. Kalau orang mengerti adab dan orang mengerti akhlak, mengapa ia datang harus ke Madinah? Kenapa? Karena sumber alam semesta diciptakan oleh Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala bibarakati nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan nur itu dizahirkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud yang sempurna. Itulah dikandung di dalam hakikat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Di dalam aturan ziarah nak ulun belajar dengan guru adalah apabila tulak atau dari Jeddah menuju kota Madinah memperbanyak sholawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terkhusus adalah ketika sampai sudah melihat di tanah haram Madinah, memperbanyak sholawat. Sholawatnya beda. Inya menghadapan nangka ini bersisi itu. Pokoknya anak kalau kuitan berhadapan bersisi itu model loco-loco ada jualan. Bersisi itu menyebut ngaran. Inggih. Kayak ujian Ahmad Nur lawan abahnya, Abah Haji Rehan itu. Ini kurang adab, kurang adab. Jadi sesuai di dalam kitab adalah salawatnya sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Ya Allah. Hendak ada pengisah. Sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mendekati tanah haram Madinah, tawadhu, merendahkan diri. Jangan merasa alih, jangan merasa sugi, jangan merasa memiliki apa-apa kecuali di dalam pandangan kita berkat pian wahai Rasulullah, batang tubuh dan rohani ulun sampai di tanah haram kota Madinatul Munawwarah. Bukan kehebatan kita dari yang lain, bukan kita tersugih ke yang lain, bukan kealiman kita dan sebagainya, namun bujur-bujur adalah labbaik ya Rabb, labbaik ya Rabb, labbaik ya Rasulullah. Labbaik bukan sekadar inggih pun, tapi siap laksanakan, siap digelar. Kemudian bila hendak memasuki Masjidil Haram adalah disuruh kita mandi lebih dulu, bebersih, bersih, kemudian berwudu, kemudian bersedekah walau sedikit. Jangan kada bersedekah, jangan. Nang didatang ini orang sangat pemurah, rajanya pemurah, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Coba kita koreksi bagaimana pemurahnya Habibil Azam Nabiuna Muhammad SAW. Kita sebagai ayah yang pada saat ini ditakdirkan Tuhan menjadi ayah dan menjadi kai, menjadi ibu dan menjadi nenek. Pernahkah kita mendoakan anak kita sujud kepada Allah 3 hari 3 malam tidak bangun untuk tidak diceburkan ke dalam lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Kita sepemurah-pemurahnya kita, terkhusus di dalam doa. Doa ini kan sudah berduit kita, sudah tenaga uyuh, doa pangasit juga mata lalu benar. Doa tuh ya pangasit juga, sampai lawan bini pangasit juga. Nah, Allahumma ufirli junubi wali walidayya. Bini makam nyari ngamin di belakang mesin. Inya minta ampun seorang tinggi. Pangasit, mudah-mudahan. Ini sangat pemurahnya Rasulullah. Beliau pernah sujud kepada Allah ketika mendapatkan laporan dari Malaikatul Jibril bahwa Allah telah menyalakan api neraka. Dan kabar Jibril bahwasanya nanti di dalam neraka ada umatmu ya Rasulullah. Ada umatmu ya Rasulullah. Sujudlah Rasulullah kepada Rabbul Jalilur Rahman 3 hari 3 malam tidak bangun untuk meminta kepada Allah agar umatnya satupun jangan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pemurahnya Rasulullah. Bayangkan kasih sayangnya Rasulullah. Kita nang liwar sayang atau anak pernah lah semalaman, umpamanya malam tadi kan malam istimewa, malam 1 Rajab malam istimewa, malam 1 Rajab menempati malam nisfus Sa'ban, malam 1 Rajab malam menempati malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang Tuhan menghendaki, yang Tuhan menghendaki. Jadi bersedekah walau sedikit. Siapa yang diberi guru dia terserah dia. Ini memberi kawan juga atau tukang sapu atau banyak aja, insya Allah banyak aja. Nah kemudian ziarah kepada baginda Nabi SAW. Nak masuk masjid itu bacaan kayak di kampung juga.
Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ufirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Cuma yang penting ujar guru bari adalah sholawat untuk masuk masjid itu jangan tertinggal. Tidak Allah ulah satu masjid pun kecuali barakati nur sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu sangat penting, sangat penting. Kemudian sembahyang sunat tahiyatul masjid amun kawa di raudhah, mun kawa punya kada kawa dulu belakangnya lawan bawa akhlak dan adab ketika ziarah kepada Rasulullah. Punya kawa di raudhah, ia punya belum kawa, kan ada antrian dan ada aturan lain. Kemudian kenapa tuntung sembahyang sunat baru ziarah kepada. Adab ziarah itu jaraknya 4 hasta dari kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inang duri-duri hendak tulang nggih kana kawadinnya takkan. Jangan menyangka dia tidak sekadar harapan kau tulak, jangan. Allah sugih aja. Allah Ta'ala nak ampun dunia ini sugih aja. Kayak apa caranya, kayak apa jalannya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan hamba cuma berusaha dan berikhtiar. Allah Maha Sugih. Kaifa akhaful fakir wa ana abdul al-khidar. Kemudian kepala menunduk. Ziarah itu jangan celeng-celeng. Tunduk kepala sedikit. Kenapa? Di dalam sebuah kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, rasakan engkau sedang berhadapan dengan kekasih hatimu. Rasakan pada saat itu engkau telah bertemu dengan kekasih kerinduan batinmu. Rasakan pada saat itu rohani dan jasmani sedang berhadapan dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasakan pada saat engkau sedang berhadapan dengan arusul Rasul, pengantinnya para Rasul, para Anbiya dan Rasul, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ketika ziarah, kosongkan hatimu dari memikirkan urusan duniawi, urusan anak, urusan bini, urusan harta, urusan rumah, kosong. Yang ada di hatimu penuh pada saat itu hanya Sayyidul Ludud Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kosong. Jangan ada yang diingatkan di hati kita, jangan ada yang dipikirkan di otak kita, kecuali pada saat itu fokus seakan-akan kita melihat wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat satu pagar, kita tidak melihat satu dinding, kita tidak melihat satu kubah, namun yang ada di pandangan batin kita berdirinya wujudul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang sangat elok, dengan rupa yang sangat cantik, dengan wajah yang luar biasa, dengan senyum yang luar biasa. Huwa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhadapan berucap Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu mata jada kada lawas benar. Kemudian nang bakirin salam sampaikan juga. Jadi jamaah nak bagiin salam, cuma jangan betuyuk bang. Pokoknya wadah apa haji saja di sini. Kirim salam tuh duduk. Adab kirim salam tuh ulun sampaikan sesuai nang ulun belajar dengan guru. Yaitu adalah bahwasanya duduk bujur-bujur, beristighfar, kemudian berucap ikamkah, bahasanya nyawakah, piyankah, bahasa piyan nang nyaman jata atau bahasa piyan ulun wakili untuk menyampaikan salam ulun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun terima itu mulai pernikahan aja lah. Nah ini karena disampaikan, karena ketika menyampaikan di sana ya Rasulullah
si anu bin si anu, atau ya Rasulullah ulun menyampaikan kiriman salam umpamanya Abdullah bin Muhammad dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang itu tuh ya Rasulullah ulun menyampaikan salam si anu bin si anu, sudah itu lafaz salamnya apa, jadi diucapkan. Nah ini jadi berat sedikit, jadi 10 kali ingatnya lafaznya tadi. Jadi ulun atau bahasa apa pian bermain menyambat kawan tuh hikam nyawa pian, itulah pian ulun wakili untuk menyampaikan salam ulun. Anak sebut ngaran bisa juga, tapi sudah tahu aja ngarannya kadosa tidak apa-apa. Jadi kemudian menyampaikan ini paksa mau pada mau menyebut ngaran ya Rasulullah ulun menyampaikan salam Abdullah bin Muhammad umpamanya dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi adab. Jadi kita nambahin salam berarti mulai sini bang sampai juga ini cuma ini nang apa ngarannya lah bahasa guru bahari adalah ketika kita mulai rumah ini, ketika memandang di dalam hakikat pandangan kita mendatangi kubbatul khudrahnya Nabi Muhammad itu secara rohani. Tapi ketika kita berhadapan di sana adalah rohani dan jasmani kita. Bedanya jasmani kita awak asana. Ini mun secara rohani mulai rumah ini kawanya kita mendatangi sidin secara rohani. Jadi seakan-akan kita berada di hadapan kubbatul khudrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting adab bawah, akhlak bawah. Jangan merasa alim, jangan merasa berilmu, buangi semua ariyatun. Jadilah orang yang batalanjang di hadapan Rasulullah SAW. Hati kita batalanjang kosong daripada merasa memiliki sesuatu, merasa akan penuh adalah anugerah Allah berkat Rasulullah, rahmat sidin luar biasa, nikmat berkat sidin semua. Nah itu nang tulang yang kita belum tulang nih rencak ya di rumah tuh mau ucapkan salam lewat Rasulullah. Ini memang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bukan sekadar sholawat namun salam banyak. Salam. Apalagi hendak gurih duduk seteman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasakan menurut Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Sayyidul Bulghus Irsadul Ibad wal Bilad, Rasulullah itu berada di hadapan kita. Boleh ya kalau mahayal? Boleh. Mahayal begini aja boleh. Mahayal kawin boleh ya Allah. Nah boleh. Jadi rasakan tidak ada hayalan yang paling indah, tidak ada hayalan yang paling berharga kecuali menghayalkan wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit ini nang mana paham alhamdulillah, nang malum mudah diberi paham oleh Allah Subhanahu. Kita datang ke Madinah, hakikatnya jar guru bangil adalah hakikat membulikakan, mengembalikan hakikatul nur Sayyidina Rasulullah SAW. Jika ini cahaya lampu, hibak lokasi, ruangan, andakan kita saat ini. Tapi bila dimati, cahaya ini akan bulik semua ke tempat asalnya. Di mana awalnya timbul, disitulah kembalinya. Jadi batang tubuh kita ini hakikatnya mengandung rahasia nur Sayyidina Rasulullah. Jadi datang ke Madinah itu adalah memulihkan. Ya kepada bahasa guru bari anak bulik ke wadah kuitanya. Jadi bukan ziarah,
bukan ziarah tapi pulang kampung. Gembiranya, gembira, si anak gembira, si kuitan gembira. Jadi bukan ziarah, tapi menurut Guru Bangil adalah kita pulang kampung, mengembalikan hakikatul nur Sayyidina Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suratan kamilatan dhaharat fi haikalim mahmud. Allah sempurnakan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu andakannya di kota Madinatul Munawwarah. Jadi fungkalan nur ada di sana. Nah, jadi lawan ada hadis kalau wa ana abul arwah ya Rasulullah, wa ana abul arwah, wa ana abul, hakikat orang tua sebujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat abah sebujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinilah para ulama menyimpulkan, sehingga mereka wani berucap, walau dalam keadaan tidak ada dana, walau kita dalam keadaan merangkak atau batik kaum atau berjalan batis untuk datang ke kota Madinatul Munawwarah, walau sekedar hanya mengucapkan salam kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa sidin yang kita nikmati, karena nikmat yang Allah ciptakan berkat sidin, rahmat Allah turunkan berkat sidin, barakah di dalam diri kita diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak bertahur jasa sedikit, hendak mengucapkan terima kasih lawan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang isya sudah. Nyebuhannya nang tulak insyaallah ranjak aja lawan sudah jauh menasib kelelai. Jadi ulun waktu acara hari dengan almarhum Al-Habibana Al-Tahir Al-Kaptegal di dalam pesawat mulai sampit ke Banjarmasin Pak Isah, dan mulai awal kisah sampai Banjar ulun dan sidin, ulun memang ada panahanan, sidin pun demikian, air mata mengalir mengisahkan Rasulullah, adab-adab orang bahari, akhlak-akhlak imam-imam dahulu untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita sidin adalah kisah Imamun Al-Malik. Imam Malik seumur hidupnya ketika ziarah Madinah tidak pernah buang hajat di tanah haram kota Madinatul Munawwarah, karena menghargai jasad mulianya Habibina Muhammad SAW dan kada pernah pakai sandal. Jadi kada apa-apa mau di sana kada sandal. Nggih. Lupang kada luyuh lah guru batis. Sangka dibaiki gitu. Sangka dibagusi. Ana zonnika wa ana ma'aka, atau aku ya Tuhan, ana inda zanni bi abdi, aku di sisi sangka hambaku bidianku. Ini sangka kita bagus-bagus dengan Allah. Jadi para jemaah khususnya munkawah bakal bahera adanya wisi di para belakang masjid itu ada wisi. Cuma adab kita ujar Habib Tahir Al-Kaf, setidak-tidaknya kita walau kada keluar tanah haram Madinah untuk buang hajat, setidak-tidaknya tidak di dekat Masjidil Haram Madinah. Ini akhlak. Dan guru ulun melajari kada apa-apa terjauh sedikit hotel itu sini menjaga adab dan akhlak. Keparakan itu menjaga adab dan akhlak ngalih untungnya. Ngalih. Contohnya toh, kita bisi abah, kita bisi mama, kemudian kita kawin berkeluarga. Serumah lawan kuitan, menjaga kuitan, lawan anak nang di luar rumah nang jauh, itu nyaman nang jauh itu menjaga adab lawan kuitan. Nang tarak tuh ngalih teman-teman. Suasana dalam rumah tuh kadang nyaman, terkadang ada suasana yang kurang nyaman. Ini. Dan jiwa kita pun demikian juga. Kadang kita dengan orang tua, kadang suasananya, kadang emosi pinan air. Nah itu bisa terjawab di kuita. Jadi ujar dang sana nang jauh,
mau purutnya ikam ding menjawab naiknya jauh nyaman bocah inya parak tuh serumah lawan kuitan sudah tua amun sanggup jiwa gitu. Jadi jar guru ulun kada apa-apa nakai tak jauh sedikit di Masjidil Haram Madinah itu masalah hotel kada apa-apa menjaga adab kita ini yang kadang pancingannya di parak mana hotelnya sejauh-jauhnya kadang wujud jauh Madinah itu pun sejauh-jauhnya hotel di Madinah itu untuk ziarah untuk melaksanakan ibadah umrah kada jauh di kadang pancingannya parak benar memangnya kenapa kada jauh. Nah jadi untuk menjaga akhlak dan adab jadi bagus, jadi setidak-tidaknya tidak buang hajat di tanah di walau ada wisinya alhamdulillah. Kemudian ulun menyampaikan sedikit aja ketika tawaf 6-7 putaran itu di hati punnya jangan ada niat di dalam di hati jangan ada niat selain niat tawaf. Jangan ada niat lain ketika memutari apalagi ibadah umrah nang pemulaan hukumnya wajib. Ini dijaga hati bujur-bujur jangan terniat nang lain selain dari tawaf. Jangan. Iya. Kena nang hendak mengambil barakah ini barakah itu tuh kena. Kan kada sehari juga di Makkah lah. Ini kalau di dalam rangkaian ibadah umrah itu adalah mulai miqat itu ihram itu adalah memasang niat umpamanya dari Madinah di Bir Ali ngarannya di Bir Ali itu mengandak niat ihram nang nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala sengaja aku berumrah dan berihram aku dengan umrah tadi maksudnya ada gawian tawaf, ada gawian sa'i dan ada gawian cukur itu maksudnya tadi itu maksudnya nang wa haramtu biha. Nah jadi semua terkurung di situ sudah jadi ngerti miqat memasang kain ihram berniat sembahyang sunnatul ihram 2 rakaat dan membaca talbiyah sunat labbaik Allahumma labbaik terus jalan. Nah kena seandainya tian berniat lagi ketika di pintangan lampu hijau nambah pintangan dengan Hajarul Aswad sunat hukumnya pula. Bila pian kada berniat kada apa-apa karena sudah termasuk dalam niat nawaitul umrata dari wa haramtu biha lillahi ta'ala masuk. Nah dalam putaran itu jangan ada niat selain niat tawaf. Ini penting banget. Ini kadang kada terperhatikan. Penting banget. Ini lebih memperhatikan bacaannya daripada memperhatikan hati, menjaga hati. Dan ketika melaksanakan tawaf itu laksana kayak orang baulit-ulit, kayak orang kerinduan, kayak apa anak nah hendak menyusu tuh ya guru, ulit-ulit lawan mamanya. Jadi seakan berputar itu Baitullah adalah memang sebuah batu dan itu memang kehendak Tuhan memuliakan dan disebut Baitullah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ada belum di situ Bang dan batu itu lain Tuhan. Cuma untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala memang disuruh memuliakan sesuatu yang memang dimuliakan Allah. Jadi kita memuliakan Baitullah bukan menyembah Baitullah. Sama kita hadap disuruh menghadap kiblat, menghadap Baitullah, dada hati tetap menghadap Tuhan. Bukan hati disuruh menghadap Baitullah, tapi dada disuruh menghadap Baitullah. Itu kalau dalam sembahyang. Dalam sembahyang tuh ada hati kalau menghadap batu ada. Dada disuruh menghadap Baitullah. Hati tetap menghadap Allah Ta'ala. Ada mau hati disuruh menyembah batu, kira hati tetap lawan Allah Subhanahu wa taala. Di 7 putaran itu sekalipun jangan sampai ada niat ini dan itu. Bacaan sudah insyaallah
bacaan itu kan menggiring ya, nang dapat di rukun ini bacanya, di rukun ini di Pancuran Amas ini, di Jurus Maid ini, di rukun Yamani, di rukun Iraqi ini, dan sebagainya seterusnya ada bacaan-bacaan diatur. Seandainya kita kada dapatnya sudah subhanallah wa alhamdulillah ka la ilaha illallah wa Allahu akbar ka astagfirullahaladzim kulli dzanbin. Ya jata, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya bacaannya sunat, nang dijaga ketika melaksanakan tawaf itu bahu kiri jangan sampai terobah daripada sisi Baitullah. Ini bersentuhan kada boleh jual. Karena listnya tuh ada boleh jual belum? Iya, ada boleh. Kalau pengbawa parak rasa abdal salah juga. Ini harus para bi ilmihi. Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu nang bujur, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqbalu dan kada diterima Tuhan. Jadi perlu pada ilmu pengetahuan itu kita miliki sebelum berangkat. Begitulah seterusnya untuk menjalani hidup dan kehidupannya perlu ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu agama. Karena kadang kawan jawab tantangan zaman kecuali dengan ilmu agama. Kadang kawan dengan sekadar ilmu umum, kadang kawan kita bisi hati dan kita bisi rasa. Hati ini bisa dibisahkan. Ala bidzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sedangkan penentram hati, penyejuk jiwa, pendingin hati adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengingat Allah mau kada mau harus paham agama. Karena cara agama itulah jalan selamat. Agama melewati ulama yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan selamat. Itu bang, jadi kalau urusan dunia kadang mampu membahagiakan hati kita, tapi hati bisa tenang dan tentram bizikrillah dengan banyak mengingat Allah atau menyebut Allah atau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya lewat agama, lewat ulama. Kemudian Isya sudah lewat. Oh iya. Insyaallah nang berangkat ini insyaallah sudah dimanasik. Penting dalam-dalamnya aja sedikit-sedikit. Penting hati jaga bujur-bujur. Hati kemudian apabila melihat orang di sana sekadar memandang dan menyaksikan, kada usah menjadi tukang tilai. Inggih. Kalau pambah melihat orang kenapa itu bungolnya yang sujud di bawah pembinian, hatinya ingin sujud babinyan lewat pas buat dalam rukuk. Kena kada lawas seorang pulang itu. Ini mujarab karena di sana wujuran atau melihat apakah pokok sekadar melihat dan menyaksikan sudah itu aja. Jangan bawa kesombongan, jangan bawa rasa kebisaan, sudah menyerah karena kita di hakikatnya diampuni Allah, diongkosi Allah. Maka ketika pesawat mulai terbang dari lokasi kita bawa hati, jangan tinggal hati di rumah. Anak, harta, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kullu syai'in a'taitana. Unjuk semuaan, tidak ada yang paling memelihara harta kita, anak kita, keluarga kita dan semuanya kecuali Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala. Karena tulang umrah hakikatnya tulang mati pun. Makanya direncaki sembahyang sunat taubat, mandi taubat direncaki, istighfar direncaki, orang tulak mati masanya raja, bukan khauf lagi, dikuatkan raja. Apa raja? Berharap dengan yakin, berharap dengan yakin dosa diampuni Allah Ta'ala seluruh lahir batin. Jangan kada yakin. Bila kada yakin berbahaya kan. Pun kita sudah meninggal, kalau berbulik lagi. Kata kalau tinggi orang yang sudah dapat isyarat hendak boleh,
yakin dosanya diampuni. Segandal apapun, sebanyak apapun, walau melebihi buih nang di pantai, melebihi pasir nang di pantai, melebihi gunung-gunung banyak gandanya, tetap yakin raja dikuatkan ketika mendekati sakaratul maut. Kalau khauf itu dikuatkan waktu kita takut, karena Allah kuasa mematikan kita di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita bertahan. Jadi bila bertaubat yakin diampuni Tuhan. Ini penting benar. Jangan diampuni Tuhan juga kadang-kadang. Yakin diampuni Tuhan, maka banyak sumbangan di taubat, sembahyang sunnah taubat, sunat, dan yakin jangan lagi merasa dosa kita kali diampuni. Allah pemurah aja. Allah luas saja rahmatnya. Awsa'u min dzunubina. Lebih besar rahmat Allah, lebih gana daripada dosa yang pernah kita lakukan. Sudah penting menyesal bujur-bujur, jangan hendak mengulang lagi, jangan hendak memperbuat lagi, karena penyesalan di dalam taubat adalah rohnya taubat. Tanpa penyesalan belum dinamakan bertaubat atas segala kesalahan yang pernah kita laksanakan. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Banyak minta rela, banyak minta redha, banyak minta halal dunia akhirah. Dan kami berataan dengan berkat pian nang tulaksana, ulun jujur di hati pribadi, ulun sangat senang dan gembira. Kenapa ulun senang dan gembira? Karena walau ulun belum saat ini bisa ke sana, tapi buat pian sebagai perwakilan telah sampai kepada kerinduan batin ini. Pian telah akan mendekati kepada kekasih wujudnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan baratan kita gembira. Orang yang gembira dengan orang yang hendak mendekati dengan kekasih hati kita, maka insya Allah ini akan dimatikan Allah, kecuali bisa syarah Makkah wal Madinah bibarakati Sayyidina wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan doakan kami barataan nang bubuhan pian mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulun memandang buat pian barataan memang kehendak Tuhan, dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pian bisa berangkat ke sana dan sampai ke sana. Memang Allah yang Maha melayani berkat kasihnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami adalah selamat dunia akhirat, dan doakan kami yang tinggal yaitu bisa ziarah Makkah wal Madinah. Barataan anak zuriat keturunan semuanya karena dimatikan Allah, kecuali bisa melihat Baitullah berhadapan dan bisa melihat makam Qubbatul Hadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Hakir wal Fakir, banyak minta ampun, banyak minta redha, banyak minta halal dunia akhirah. Khusus kepada jemaah hendak melaksanakan ibadah umrah dan ziarah, insyaallah ujar bubuhan segini sampai ke tarik. Alhamdulillah. Hendak tulak mulai rumah ulun jeung pesan satu kalimat yang sangat mudah. Hendak tulak mengucapkan salam 3 kali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, dan rasakan salam kita disambut ke Rasulullah. Insyaallah kada ada satu makhluk pun yang mampu mencacati dan maulah kita binasa, karena Rasul sudah menyatakan selamat atas engkau. Insyaallah selamat dari tulang sampai bulik, zahir dan batin, selamat dari dunia dan akhirah barataan. Mudah-mudahan barataan kita yang hadir ditulis sebagai hamba yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita barataan menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita bisa menghibungi hati ayah dan ibu kita. Dan mudah-mudahan kita barataan yang hadir khususnya dan umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimatikan dalam keadaan beserta iman, dimatikan dalam keadaan ma'rifah yang sempurna, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wa niyyatin salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي